Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Suciawati, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Sukabumi, kelas 0566 Jabar. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada, baik itu kultur budaya maupun geografisnya. Kodrat alam Indonesia memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan yang memiliki banyak keragaman. Maka konteks sosial budaya Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada anak untuk memiliki kemampuan abad ke-21, yang diharapkan akan melahirkan siswa dengan kompetensi abad ke-21 pula, yakni siswa yang mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, serta mampu berkreativitas dan berinovasi. Budi pekerti. Setiap anak memiliki karakteristik, keunikan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide-ide berpikir kreatifnya, bakat, serta minat yang tentunya diiringi dengan budi pekerti yang luhur dan mampu menjunjung nilai-nilai agama untuk bekal mereka sendiri di masa depannya. Pendidikan yang utama pada konteks saat ini adalah pendidikan budi pekerti yang dalam beberapa waktu sekarang ini dinilai runtuh karena gempuran budaya-budaya negatif dari luar yang mengakibatkan melemahnya rasa dan karsa anak-anak Indonesia. Sebagai seorang guru, seharusnya kita bisa tampil di depan sebagai contoh yang baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered. Saya berpikir bahwa siswa adalah kertas kosong yang harus ditransfer ilmu pengetahuan. Tugas saya adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang harus diselesaikan dalam satu semester. Dalam pembelajaran, saya terfokus untuk target kurikulum, pencapaian materi, dan KKM. Maka tidak heran siswa yang berhasil adalah siswa yang mendapatkan nilai bagus. Saya juga kurang memahami karakteristik siswa dan latar belakang keadaan mereka, baik itu latar belakang keluarganya ataupun lingkungannya. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya kadang melakukan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa agar mereka berubah tingkah lakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari diri saya adalah saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang siswa sebagai objek pembelajaran di kelas. Seharusnya mereka menjadi subjek pembelajar. Siswalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba kepada anak dengan setulus hati. Saya berusaha melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswa menjadi aktif dan kelas pun menjadi hidup. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga menyajikan pembelajaran yang variatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik siswa serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Apa yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya sebagai pendidik harus disiplin waktu dan taat pada aturan yang telah ditetapkan. Kedua, lebih sabar dalam membimbing siswa,
tidak mengeluh ketika menghadapi siswa yang sulit diatur atau lambat dalam berpikir, serta tidak memberi hukuman-hukuman kepada mereka. 3. Saya ingin menjadi teladan, pemberi semangat, pendorong, dan mampu memotivasi siswa untuk saling bekerja sama, tolong-menolong, dan menanamkan karakter kedisiplinan. 4. Saya harus mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik itu keluarganya maupun lingkungan sekitarnya, dengan cara menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini bisa saya lakukan dengan kunjungan rumah atau home visit. Itulah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.